Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel DCTV. Gimana hari ini atau malam sudah menerima serang fajar? Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya ya ada yang terima, ada yang enggak ya. Dan mudah-mudahan apa yang ingin kalian pilih untuk hari ini ya sesuai hati nurani, bukan sesuai dengan duitnya yang dikasih. Oke, kita sambil menunggu hasil pemilihan hari ini, kita seperti biasa kita akan bersama Bang Opung Warblak. Oke, untuk kali ini di video Bang Opung Warblak yaitu membahas tentang serangan fajar, kan? Gimana kisahnya ya yang selama ini menerima serang fajar. Terus terang teman-teman, ya, selama pemilihan presiden dan apapun saya juga nggak pernah namanya tahu serangan fajar seperti apa. Oke, tidak lama kamu lagi kita langsung saja lihat video Bang Opung Warblak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana? Serangan fajar sudah mendarat? Serangan fajar. Ya iyalah, secara gitu loh. Kalau dapat. Aku bilang sama kalian ya, jujur aja, dari dulu sampai sekarang Opung Parbelak nggak pernah nerima yang namanya serangan fajar. Karena orang itu ngasihnya malam-malam. Kalau serangan fajar kan pagi-pagi, orang itu yang salah. Ngasihnya kenapa malam-malam? Jadi bagiku itu bukan serangan fajar, serangan malam. Harusnya. Oh, fajar kan pagi. Jujur aja lah kan. Jalan-jalan lah aku di lingkungan ini, ya kan, dan juga di beberapa lingkungan sekitar rumahku dan juga tempat kawan-kawan kan begitu. Tahu enggak kalian, kawan-kawan dan orang-orang itu nanya-nanya lah sama ketua RT. Gimana ya, ada yang serangan fajar? Ditanyain sama ketua RT kayak gitu. Jadi makin sekarang aku tengok orang makin terbuka. Orang kan biasanya kalau diserang kan terkejut, wow gitu kan. Oh tidak, kami diserang, kan begitu kan. Ini enggak, ini malah menanti-nantikan kapan kami diserang. Aduh, memang kawan-kawan inilah, jujur aja lah ya. Tahu enggak kalian ya, dengar kabarnya juga, ya dengar kabar juga katanya, ini katanya anak-anak Abah juga menerima paket bansos dari Pramono Anung. Lumayan. Ya iyalah, secara gitu loh, nggak mungkin mereka nerima dari Anies gak nyalon. Kecuali kalau Anies nyalon, Anies ngasih bansos, itu jujur, apa namanya, itu wajar kan begitu. Ini Anies nggak nyalon, sempat dia ngasih bansos sama gak bodoh namanya. Ya makanya si Pramrano yang ngasih, gitu dia. Ya ini kan rumor ya, berita. Kalau misalnya benar ya syukur, nggak benar juga nggak apa-apa. Makanya jangan teriak-teriak bansos kalau terima bansos. Itu dia. Ku tengok kalian biar tahu kalian, makin kesini makin seru ya kan. Kemarin beberapa hari katanya kan masa tenang. Tahu kalian, jujur aja ku bilang, dikatakan masa tenang, itu yang tenang KPU sama Bawaslu. Tapi calon kepala daerah, yakin aku, satu pun gak ada yang tenang. Ada yang sibuk berdoa, ada yang sibuk bikin pengajian, maksudnya mendoakan supaya sehat-sehat, bukan mau kampanye kan begitu. Ada yang sibuk masukin uang ke dalam amplop. Ada itu. Yakin aku, pasti ada itu. Termasuk sebetulnya masyarakat yang menantikan serangan fajar itu lebih nggak tenang. Berapa ya dikasih ya? Kira-kira yang sana ngasih nggak ya? Karena kan yang mau dipilih dua, bupati sama gubernur, dapat 2 paket. Aduh, itulah makanya ya, kalian biasakanlah kepala daerah dan juga calon gubernur, calon bupati, kalian biasakanlah bagi-bagi sembako. Itulah yang bikin masyarakat
masyarakat itu menjadi manja. Tapi jujur aja ku bilang sama kalian, masyarakat ini dibilang pintar, enggak juga. Dibilang bodoh, enggak juga. Dibilang pintar karena apa? Karena bagi mereka yang penting nyampe sembako. Karena mereka tahu, ketika dulu kalian jangan dengan diharapkan sembako, nomor HP kalian pun enggak akan aktif. Otomatis itu. Iya. Kalau sekarang nomor HP kalian 10, contohnya 10-10-nya aktif. Nanti kalau misalnya udah duduk, jangankan 10-1 pun gak ada yang aktif. Daripada diganggu, mending ganti nomor. Kalian kiranya nomor-nomor HP yang dibagikan calon bupati sama gubernur itu nomor asli? Bukan. Bukan nomor asli itu. Itu nomor cadangan. Satu ketika mereka menang, mereka akan ganti itu nomor sama yang asli. Gak usah percaya kalian. Alah, udah paham ya, walaupun tim suksesnya dulu. Alaman dah. Tahu enggak kalian? Ku bilang sama kalian, Opung Parbelak ini cerita sedikit ya. Calon ada tim suksesnya calon bupati ya, yang ada di tempat Opung Parbelak. Apa katanya? Bang, ikutlah kau bang jadi tim sukses. Tim sukses apa? Ya bagaimana supaya mengiklankan calon bupati kita. Ku bilang, berapa bayarannya? Aku bilang begitu kan. Kau minta bayaran abang sama aku? Ya kau kan tim suksesnya bupati. Ya jadi nggak mungkin lah aku yang minta sama bupati. Kau lah yang minta, aku bilang. Gak usah lah kayak gitu bang. Kita kerja dulu bang. Nanti setelah bupati naik contohnya, kita mengajukan bantuan bang. Dia pasti akan bantu. Cerita lama. Cerita lama, nggak mau aku bilang. Sekarang kalau mau dibantu Opung Parbelak, sekarang gini aja. Kalau memang Opung Parbelak melihat calon bupatimu itu kompeten dan juga wajar dan patut untuk diiklankan, nggak usah aku dibayar, aku pasti mengiklankan. Tapi kalau calon bupatimu menurutku memang betul dia kemungkinan besar menang, tapi bagiku nggak cocok, nggak akan mau aku mengiklankan. Nggak mau aku mempromosikan. Karena bagi Opung Parbelak uang bukanlah nomor 1. Iya dong. Kalau semua dikit-dikit dinilai dengan uang, dikit-dikit dinilai dengan uang, hancur bangsa ini, biar tahu kalian. Makanya aku bilang, jujur ku bilang sama kalian, dari dulu sampai sekarang, aku nggak pernah menerima yang namanya serangan bajak. Nah, ya, apalagi yang kayak gitu-gitu itu. Enak kali lah itu dia terus Opung Parbelak namanya naik. Rupanya bikin masalah nanti dulu dia contohnya. Datang orang itu, mana Opung Parbelak calon bupati yang kau dukung itu kemarin. Tapi beberapa kali Opung Parbelak ya mendukung Bapak Prabowo menang. Mengendorse Bapak Gibran juga menang. Dan juga bagiku ya nggak usah pun aku disuruh-suruh. Yang ku endorse kali udah tahu semuanya kan, yang satu jalur dengan pemerintahan. Bobi Nasution, walaupun nggak pernah jumpa kami, walaupun kami sama-sama Sumatera Utara, nggak pernah dia itu langsung minta sama aku, Pung, tolonglah dulu bantu aku, ya nggak pernah. Tapi kalau ku bandingkan dua-duanya, contohnya Bobi sama Edi, menurutku Bobi yang layak dan patut untuk diusung, untuk didukung. Kenapa enggak? Dapatnya kok serangan Fajar pun enggak. Dari mana serangan Fajarnya? Dia di Medan Awat di Porsea. Gak perlu sama aku. Setelah itu siapa lagi? Ya, setelah itu aku endorse yang namanya Bapak Ridwan Kamil. Ada aku rupanya jumpa Ridwan Kamil. Setelah itu Kang Deddy Mulyadi. Ada aku jumpa sama Kang Deddy Mulyadi. Banyak kali luangku kalau aku bisa jumpa sama orang itu. Setelah itu siapa lagi? Kofifa Indar Parawangsa. Ada aku juga di-endorse sama Kofifa. Enggak. Digaji apalagi ke Bali. Sedangkan mimpi ke Bali aja aku nggak pernah. Apalagi pergi ke Bali. Itu makanya jangan pernah menilai segala sesuatunya dengan uang. Jadi betul Kopung, nggak ada nunggu-nunggu serangan Fajar, tidak. Nggak mau
sama aku, ya. Itu dia, ya. Dan tahu ndak kalian, jujur aja aku bilang, setiap orang yang nerima serangan fajar, ya, kalian pastikan dulu itu, ya, itu yang pertama, ya, itu betul-betul uang asli atau uang palsu. Perlu. Baru yang kedua, apakah itu uang haram atau uang halal? Loh kok gitu ngomongnya kau Bung? Coba tengoklah dulu, kita ngomong yang nyata-nyata dulu. Di Bengkulu ada salah satu calon petahana yang ngompas uang honor dari anggotanya 7 miliar. Disunat dari sana, sunat dari sana, sunat dari sana, sunat dari sana. Untuk apa? Untuk bagi-bagi apa namanya amplop, bagi-bagi bansos sama masyarakat. Apa gua agak haram itu? Jadi kalian pendukung paslon yang ditangkap kemarin itu, suka kalian lah. Kalau kalian mau sehat, kalian makanlah uang itu. Baru yang ketiga, pastikan setiap sembako yang dibagikannya itu lihat tanggal kadaluarsanya. Karena jujur aja aku bilang sama kalian, ini yang namanya calon kepala daerah, ini mati-matian ini cari harga murah. Jadi ini kan November 2024, ya. Coba periksa kalian, apakah tanggal kadaluarsanya 1 bulan lagi? Cepat-cepat kalian masak itu. Karena biasanya harga sembako makin mendekati tanggal kadaluarsa makin murah. Hati-hati, biar tahu kalian. Sedangkan kemarin di Jakarta kalau nggak salah atau di mana itu ya, ada salah satu pengusaha makanan ringan, salah satu pengusaha makanan ringan lah, bisa dikatakan dia itu yang pengepulnya lah, grosirnya, sampai tanggal kadaluarsanya 8 tahun yang lalu pun juga itu dia kalahkan. Nanti kalian masak, kalau kira-kira kalian nggak sakit perut contohnya gitu kan, berarti itu aman kan begitu. Tapi kalau kalian masak contohnya dalam hitungan 3 hari sakit perut, kalian mencret kalian, berarti itu tanggal kadaluarsanya udah dapat itu. Itu dia. Dan ini paling unik biar tahu kalian. Aku jujur aja, untuk pilkada aku lebih semangat mengikuti pilkada tahun ini. Karena apa? Karena ada pertarungan terbuka dan perang terbuka antara Jokowi dan Megawati. Wah, ini apa udah main politik, ngomongin politik lagi nih? Nggak apa-apa, kenapa rupanya? Kita bicara-bicara santai aja, nggak ada yang perlu kita kita panas-panas. Orang kita sekarang tujuannya mau memilih kok. Ini kan supaya opening saja, supaya mengingatkan kalian, supaya kalian ingat memilih mana pemimpin yang betul-betul hatinya untuk rakyat dan juga bukan untuk rakyat. Itu dia. Kalau awak di balik meja nyawa. Menang contohnya si Bobi, bukannya dia Jawa jadi stafnya. Menang contohnya The Gajah, contohnya bukannya diajak awak jalan-jalan liburan ke Bali, ya kan? Itu dia. Kemarin menang Bapak Prabowo contohnya. Ada aku diundang ke istana? Enggak. Apa aku sakit hati? Enggak. Tapi Opung Parbelak hanya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua, ya, jangan sampai lupa, ya, kita menuju ke tempat pencoblosan. Pilihlah pemimpin daerah yang memang betul-betul disukai dan dicintai oleh rakyat. Itu dia, ya. Dan jangan lupa sebelum nyoblos mandi dulu. Jaga perasaan samping kiri kanan nih. Banyak gunanya mandi nih. Yang pertama biar otak kita cerah. Nanti kita mau coblos nomor 1 contohnya, agak ngantuk-ngantuk, coblos nomor 2. Ya kan begitu. Dan ini tahu enggak kalian, ya, ada beberapa persiapan, ya, sebelum menuju ke tempat pencoblosan. Ada. Yang pertama tadi itu mandi dulu. Yang kedua, pastikan yang kau bawa itu adalah surat undangan pencoblosan, bukan surat undangan nikah.
Kau pastikan dulu. Baru yang ketiga, kau tengok dulu TPS-mu. Ha? Kau perhatikan dulu memang betulnya itu TPS dekat rumahmu atau dekat rumah mertuamu. Kau perhatikan dulu alamatnya jelas-jelas. Jangan TPS-mu di Jakarta, kau nanti nyoblos ke tempat mertuamu di Jawa Tengah. Baru selanjutnya, tips selanjutnya, ingat, yang kau bawa itu istrimu, bukan istri orang. Iya, kau tengok, perhatikan kakak, ya kan, kau cocokkan nama yang di kakak sama nama istrimu. Ambil KTP-nya, cocokkan. Apakah itu istrimu atau istri orang? Ini istri orang pula. Kadang-kadang manusia sekarang ini kan, para hidung bilang kan begitu, lebih cinta dia sama istri orang daripada istri sendiri. Sampai-sampai ke TPS pun yang digandeng istri orang, bukan istrinya. Baru yang berikutnya, ingat ya, ke TPS jangan bawa uang pas-pasan, bawa uang lebih. Karena apa? Karena orang-orang di sana itu udah pintar, dibikin tempat jualan. Iya, dan itu pun tahu nggak kalian, itu udah bisik-bisik itu sama panitia. Datangin jualan itu, bang, agak lama-lamakan aja nanti panggilnya ya bang. Tunggu dia haus dulu bang, biar dipesan minum. Tunggu dia sampai lapar dulu bang, biar dipesan makan. Gitu dia, bawa uang spare. Kalau biasanya kok kemana bawa 50.000, ya kan sekarang bawa 200.000. Karena apa? Bukannya bilang apa? Nanti bakalan ada itu yang apa namanya, yang mengimis-ngimis itu. Bayarilah dulu aku. Dan juga akan ada nanti teman-temanmu yang pura-pura ketinggalan uangnya di rumah. Sama ngopi contohnya kalian kan, sambil makan lontong contohnya gitu kan, ada uangmu 20.000. Untuk apa itu? Untuk bayarin, lupa pula aku bawa uang. Dan ingat ya, jangan sampai lupa juga bawa uang spare untuk anak-anak. Kalau kau bawa anak, ingat sediakan uang untuk beli bonbon dan juga beli balon. Ini jujur aja aku bilang sama kalian, beberapa kali aku mencoblos, ku tengok banyak kali tukang jajanan anak-anak. Ini yang mencoblos bapak-bapak sama mama sama remaja. Kenapa jadi jajanan anak-anak paling banyak? Tapi itulah kreativitas, ya kan? Bagi yang jualan di situ, maunya orang itu tiap hari adalah pencoblosan. Tapi ngomong-ngomong serangan pajak, ini jujur aja lo ku bilang ya kan, pintar kali memang KPU ya membuat tanggal pemilihan itu tanggal 27 November di ujung bulan. Karena apa? Udah tahu itu di ujung bulan itu Pak, itu kami memang menjerit masalah sembako. Kadang-kadang beras tinggal 1/2 kilo, gula pun juga nggak nyampe 1/4. Minyak goreng pun juga itu tunggu diperas-peras dulu plastiknya itu baru keluar. Pandai orang ini Pak. Makanya rata-rata masyarakat itu terima sembako karena apa? Bulan tua. Coba kalau misalnya tanggal 2, kalian perhatikan aja, kalian perhatikan aja. Pernah nggak pencoblos tanggal 2, tanggal 3? Aku tengok ini ujung-ujungnya ini memang begitu nih. Ya akan diadakan hari pencoblosan itu di tanggal-tanggal tua. Kalau tanggalmu udah tanggal 3, masyarakat itu nggak terlalu terpesona dengan bansos. Nah, kan begitu kan? Tapi berhubung karena tanggal tua, harga minyak goreng 20.000 pun juga itu menarik perhatian. Gitu dia, pandai ya. Aduh, itulah dulu dia ya. Jadi itu serba-serbi menuju ke pemilihan. Kita santai-santai aja, nggak ada yang perlu dikejar. Apalagi mau ditanggapi masalah PDIP, masalah Kim, Anies Baswedan, siapa lagi, Ridwan Kamil, Pramono Anung,
Ahmad Lutfi. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Karena apa? Udah ini hari pencoblosan. Ya, jadi itu aja dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Dan mudah-mudahan untuk pemilihan gubernur hari ini diberikan kelancaran dan sesuai dengan apa yang kita pilih, dan kita bisa memenangkan siapa yang menjadi pilihan kita. Oke, jaga kerukunan ya, nanti harus bisa menerima menang atau kekalahan siapapun yang kita usung. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, dan dalam semuanya juga bukan rezeki yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.